Bab 406. Waktu malam, Yi Feng mulai mengantuk dan tertidur perlahan di punggung Men Men. Sebelum tertidur, Yi Feng mengubah arah dan menyuruh Men Men menuju Laut Utara. Sebab setelah pertimbangan yang matang, meskipun benua tengah adalah tempat lahirnya para ahli hebat, akan ada lebih banyak peluang di sini, tetapi ambangnya pasti juga jauh lebih tinggi. Benua Laut Utara sangat berbeda. Suhu di sini jauh lebih rendah daripada tempat lain, relatif buruk, jadi lebih cocok bagi seseorang seperti Yi Feng untuk pergi ke sana. Malam itu, hal-hal yang tidak biasa terjadi di benua Sungai Abadi. Orang-orang biasa hanya tahu bahwa awan gelap menyelubungi bulan terang, menghalangi langit berbintang, membuat seluruh langit malam gelap gulita di mana orang tidak dapat melihat tangan mereka yang terentang. Namun di kalangan pakar top, hal itu memicu gelombang besar. Mereka jelas tahu bahwa itu bukanlah awan gelap biasa, melainkan raksasa yang terbang melintas di angkasa. Tentu saja, lebih tepatnya, ia tidak terbang melewatinya, namun tampak merangkak melewati. Adapun apa sebenarnya benda itu, mereka tidak punya cara untuk mengetahuinya. Mereka hanya tahu bahwa ketika benda itu lewat, semua ahli tersembunyi sepenuhnya menyembunyikan aura mereka. Angin melewati dengan suara melolong. Yi Feng menggigil dan membeku saat terjaga. Ketika dia membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di tempat yang tidak dikenalnya. Di depannya tampak benua yang luas. Di belakangnya tampak lautan dengan ombak yang mengepul. Hanya dalam waktu satu malam, bagaimana aku bisa sampai di tempat ini? Bahkan rasanya seperti aku hanyut di lautan. Suhu di sini juga jauh lebih rendah, aneh sekali. Yi Feng melihat sekelilingnya dan tak dapat menahan diri untuk bergumam. Secara kebetulan, seorang nelayan lewat di tepi pantai. Setelah Yi Feng bertanya-tanya sebentar, rahangnya langsung ternganga karena kejutan menyenangkan yang datang. Benua Laut Utara. Dia benar-benar telah mencapai benua Laut Utara. Haha, orang-orang itu membuat benua Laut Utara tampak begitu jauh, membuatku berpikir jaraknya sangat-sangat jauh. Bukankah jaraknya hanya beberapa ratus kilometer? Yi Feng tidak dapat menahan tawanya. Lagi pula, berdasarkan waktu tidurnya dan kecepatan Men Men, jaraknya sebenarnya hanya beberapa ratus kilometer. Meskipun jaraknya hanya beberapa ratus kilometer, ditambah dengan iklim tepi laut, cuaca di sini masih jauh lebih dingin daripada Dongseng. Untungnya, Yi Feng sudah siap. Dia langsung memegang mutiara api di tangannya untuk menghangatkan dirinya. Pertama-tama temukan sebuah kota, lalu tanyakan tentang beberapa kekuatan di Laut Utara. Yi Feng memasukkan Men Men ke dalam cincin luar angkasanya, sambil memegang mutiara api di tangannya, dia berjalan mengikuti angin dingin menuju pedalaman. Di langit, 7 sosok muncul. Ketujuh orang itu mengenakan jubah hitam, tubuh mereka memancarkan aura dingin. Pria yang memimpin mereka memiliki mata bagaikan seekor elang, wajahnya yang tajam tidak menunjukkan ekspresi apapun, dan ada bekas luka yang mengerikan di wajahnya yang bersudut. Pada saat ini, sudut matanya melirik ke samping. Dia melihat sesosok tubuh kurus berjalan di jalan bawah, dan matanya tak dapat menahan diri untuk tidak melompat. Baginya, sosok seperti semut itu tak berarti apa-apa, biasanya dia bahkan tak akan meliriknya sedikit pun. Mungkin karena bosan dalam perjalanan, kali ini dia memperhatikan. Di dunia fana, kebetulan sering terjadi. Pandangan inilah yang memungkinkannya menemukan sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Murid matanya yang seperti elang menatap tajam ke arah mutiara api di tangan Yi Feng yang memancarkan cahaya redup. Mutiara api, itu sebenarnya adalah mutiara api. Haha, aku sudah mencari di seluruh benua Laut Utara, bahkan benua tengah dan hutan iblis barat namun tidak dapat menemukannya, tetapi aku menemukannya di sini. Ini benar-benar menemukan sesuatu di tempat yang paling tidak Anda duga tanpa usaha apapun. Dia amat gembira dan tidak dapat menahan diri, lalu tertawa terbahak-bahak. 6 orang lainnya juga melirik, mata mereka langsung berbinar saat mereka menampakkan ekspresi kegembiraan. Ketujuh orang itu memusatkan pandangan mereka pada lokasi Yi Feng, dan langkah kaki mereka yang berat bergerak bersamaan. Dengan setiap langkah menempuh jarak ribuan meter. Hanya setelah beberapa langkah, ketujuh orang itu sudah sampai di depan Yi Feng. Yi Feng, yang berjalan dengan kepala tertunduk, tiba-tiba mendongak dan melihat 7 orang menghalangi jalannya. Alisnya tak kuasa menahan kerutan. Bertemu bandit gunung lagi. Mereka benar-benar profesional,
Tidak terlihat sebelumnya tapi tiba-tiba muncul. Yi Feng tidak dapat menahan diri untuk menggerutu dalam hatinya. Tentu saja, tetap mengesankan bahwa bandit-bandit itu dapat menemukannya begitu cepat. Nak, serahkan mutiara di tanganmu. Suara serak sang pemeran utama bergema, membawa gengsi yang membuatnya sulit ditolak. Mutiara api. Alis Yi Feng berkerut. Anjing-anjing ini benar-benar ingin mengambil mutiara api miliknya. Meskipun benda ini bukanlah suatu harta karun, pada suhu ini ia adalah tungku bergeraknya. Tidak, Yi Feng mengangkat kepalanya dan memberikan penolakan tanpa kompromi. Oh, jawaban Yi Feng membuat pria bermata elang sangat terkejut. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa bisa begitu keras kepala? Apakah dia tidak memahami situasinya? Ketujuh orang itu maju selangkah, mendesak ke arah Yi Feng. Pada saat ini, dua aliran cahaya melintas di langit lagi. Satu figur besar dan satu figur kecil, yang memimpin berpakaian indah dengan temperamen yang luar biasa. Ditambah dengan penampilannya yang tak tertandingi, jelaslah bahwa dia adalah wanita berstatus tinggi. Yang lebih kecil lincah dan pintar, tetapi berpakaian lebih sederhana, mungkin pembantu wanita utama. Akan tetapi, kedua sosok yang tergesa-gesa itu tampak agak bingung. Kekhawatiran tergambar jelas di wajah cantiknya. Saat sedang terburu-buru, kedua wanita itu kebetulan melihat pemandangan di bawah. Pemuda itu tampaknya dalam bahaya. Wanita muda itu tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Ya, ketujuh pria berjubah hitam itu jelas tidak terlihat seperti orang baik." Pelayan itu menimpali. "Ayo kita bantu dia," kata wanita muda itu. "Nona, kita tidak boleh ikut campur dalam urusan orang lain. Kita tidak akan bisa melindungi diri kita sendiri," saran pembantu itu. "Justru karena kita hampir tidak bisa melindungi diri sendiri, maka kita berharap lebih kuat pada kehidupan. Jadi, kita tidak bisa hanya berdiam diri." Wanita muda itu mengambil keputusan dan segera mengubah arah untuk bergegas menuju lokasi Yi Feng. Pembantu yang tak berdaya itu hanya bisa bergegas untuk mengikutinya. "Nak, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Serahkan mutiara di tanganmu." Suara serak pria terkemuka itu terdengar lagi. Sikapnya yang tak kenal kompromi tampaknya memberikan peringatan terakhir kepada Yi Feng. "Aku bilang tidak mungkin." Yi Feng dengan keras kepala menolak. Mata pria bermata elang itu berkilat dingin. Seorang manusia biasa yang tidak mengerti apa-apa justru berani bersikap keras kepala, hal itu benar-benar memancing amarahnya. "Kalau begitu kamu akan mati." Dia mengangkat telapak tangannya, hendak bergerak menyerang Yi Feng. "Berhenti." Pada saat ini, suara wanita yang memerintah berteriak dari belakang Yi Feng. Itu adalah nona muda dan pembantunya yang baru saja tiba. Mereka datang ke sisi Yi Feng dan setelah melihat bahwa Yi Feng hanya seorang manusia biasa tanpa kultivasi, wanita muda itu berkata dengan lembut, "Jangan takut, kami akan membantumu." Setelah berkata demikian, dia melangkah maju, mengangkat dagunya ke arah orang-orang berjubah hitam itu dan berteriak, "Siapakah kalian sebenarnya? Mengapa merampas barang-barangnya?" Pria berjubah hitam itu melirik wanita dan pembantunya, mata mereka menunjukkan penghinaan. Mereka bahkan tidak berniat untuk menjawab. Dengan sekejap matanya, aura yang kuat meledak dari tubuhnya, memaksa wanita muda itu mundur. Wanita muda itu menahan erangannya sambil terhuyung mundur selangkah. Wajah cantiknya langsung berubah pucat pasi. "Kaisar bela diri. Dia sebenarnya seorang kaisar bela diri," ucapnya tak percaya, wajah cantiknya dipenuhi keputusasaan. Dia hanya ingin melakukan perbuatan baik dengan mengulurkan tangan. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa orang yang menghalangi manusia biasa seperti itu ternyata adalah seorang martial emperor. Lebih parahnya lagi, ketika aura itu dilepaskan tadi dia dengan jelas merasakan adanya niat membunuh dari para lelaki berjubah hitam ke arahnya. Sungguh merupakan kehendak surga untuk menghancurkan seseorang. Wanita muda itu mendesah tak berdaya. Bagaimanapun, bahkan jika dia tidak mengalaminya hari ini, dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Itu hanya masalah kematian cepat atau lambat. Dia menatap Yi Feng dengan penuh rasa bersalah dan berkata dengan sedih, "Maaf, situasinya telah melampaui harapan kami. Kami juga tidak dapat membantu Anda, saya khawatir bahkan kami berdua tidak dapat melarikan diri." Setelah mendengar ini, Yi Feng merasa tak bisa berkata apa-apa. Kedua gadis ini benar-benar konyol. Awalnya mereka ingin membantu, tetapi setelah lelaki itu melotot tajam, gadis-gadis itu kembali takut.
Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Tentu saja niat mereka masih menyentuh hatinya. Tidak banyak gadis baik seperti mereka di sekitar sini. Jadi dia melangkah maju dengan tenang dan dengan lembut menghibur, "Nona, tidak perlu merasa putus asa. Situasinya tidak seburuk yang Anda gambarkan." Saat berbicara, Yi Feng bahkan melemparkan senyuman meyakinkan padanya. Bab 407. Setelah mengatakan ini dengan ringan, Yi Feng melangkah maju. Menghadapi ketujuh orang ini, dia tidak pernah merasa takut sejak awal. Karena pada awalnya dia langsung menggunakan sistem untuk mendeteksi bakat orang-orang tersebut, dan hasilnya hanya 7 sampah. Sampah, Yi Feng tahu jumlahnya, dan dia tidak takut akan datangnya lebih banyak lagi. Kalau tidak, Yi Feng pasti sudah melarikan diri sejak lama. Bagaimana mungkin dia bisa tinggal di sini dan menunggu kematian? Hah! Namun, kedua gadis itu tertegun di tempat. Masalahnya tidak seserius itu. Pemimpinnya adalah Kaisar Bela Diri. Apakah otak manusia yang ketakutan ini bodoh, atau dia memang tidak tahu situasinya? Melihat kekhawatiran kedua gadis itu menghilang, Yi Feng dengan lembut menghiburnya, "Gadis-gadis tidak perlu terlalu khawatir, mereka hanya 7 sampah, bahkan jika gadis-gadis itu tidak datang, aku dapat mengatasinya dengan mudah." Kedua gadis itu tercengang mendengar kata-kata Yi Feng lagi. "Mereka, Anda benar-benar menyebut mereka 7 sampah?" Selama beberapa saat, kedua gadis itu menatap Yi Feng seolah-olah mereka sedang menatap orang bodoh, dan bahkan muncul gambaran di benak mereka tentang betapa tragisnya Yi Feng akan mati di tangan ketujuh orang ini. "Oh, Nona, lihatlah dirimu. Aku bilang jangan datang. Dia orang yang otaknya sudah rusak. Sekarang kita mungkin benar-benar tidak bisa pergi." Pembantu itu tidak dapat menahan diri untuk tidak membisikkan kesalahan kepada wanita muda itu. Wajah wanita muda itu juga rumit. Kaisar Bela Diri, itu sudah menjadi langit-langit seluruh benua Sungai Abadi, tetapi disebut sampah oleh manusia fana ini. Itu sungguh sebodoh mungkin. Pada saat ini, orang-orang berpakaian hitam itu benar-benar kehilangan kesabaran dan benar-benar marah dengan kata-kata Yi Feng. Salah satu dari mereka bergerak langsung ke arah Yi Feng. Dengan satu langkah kakinya, dia menyusutkan tanah menjadi beberapa inci dalam sekejap mata dan mencapai sisi Yi Feng. Dengan jentikan telapak tangannya, sebuah cakar tajam menghunjam leher Yi Feng, pukulan yang mematikan. Begitu cepat, ternyata dia adalah Kaisar Bela Diri yang lain. Kedua gadis itu berseru, dan bahkan mereka tidak dapat melihat pergerakan pria berpakaian hitam itu sebelum dia mencapai Yi Feng. Serangan mengerikan ini membuat mereka takut dan mengubah wajah mereka. Mereka telah menduga nasib Yi Feng. Karena meskipun itu mereka, apalagi Yi Feng, orang biasa, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menahan pukulan seperti itu. Kaki. Namun, suara tiba-tiba terdengar. Kedua gadis itu menoleh ke samping, dan langsung terkejut saat mendapati Yi Feng mengeluarkan pisau dapur dari tangannya dan mengiris leher pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam itu jatuh ke tanah dan mati. Apa? Adegan ini langsung membuat gadis muda itu menutup bibir merahnya dan berseru, fakta di depan matanya mengejutkan pikirannya dan membuat otaknya menjadi kosong. Kaisar Bela Diri yang berpakaian hitam. Benarkah dibunuh oleh manusia ini dengan pisau dapur? Ini, kebaikan. Apa sebenarnya yang terjadi? Wanita muda itu merasa bahwa dia telah kehilangan seluruh kemampuan berpikirnya. 6 pria berpakaian hitam yang tersisa juga mengubah wajah mereka dan menunjukkan ketidakpercayaan yang kuat. Rekan mereka terbunuh begitu saja dengan satu pisau, dan mereka bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana pisau itu diayunkan. Terutama sang pemeran utama, matanya menyipit seperti lubang jarum, menatap tajam ke arah Yi Feng. Orang di depannya ini jelas tidak memiliki kultivasi sama sekali, tetapi membunuh rekannya dengan satu pisau. Apa yang terjadi? Itu sungguh aneh. Sialan, kau lamban sekali, gerakanmu seperti anjing yang menerkam, dan kau masih ingin membunuhku. Bah! Sementara mereka semua terkejut dan tidak dapat melepaskan diri, Yi Feng memarahi mayat yang tergeletak di tanah, lalu mengangkat pisau dapur ke arah mereka berenam. Kalian berenam, jangan hanya berdiri di sana, bukankah kalian mencoba merampokku? Ayo, serang bersama. Yi Feng berteriak dengan arogan. Provokasi tersebut membuat keenam orang itu meluapkan amarah yang memuncak. Belum lagi harus membab 408. Apakah kamu pikir kamu begitu hebat hanya dengan berpose?
Dan begitulah, satu tebasan demi tebasan. Sebelum beberapa pria berpakaian hitam sempat menunjukkan keahlian mereka, mereka dengan mudah dibantai oleh Yi Feng, hanya menyisakan sang tokoh utama yang nyaris tak berdaya untuk bertahan hidup di tanah. Pemandangan ini telah membuat tuan dan pelayan di dekatnya tercengang, bibir merah mereka terbuka lebar karena sangat terkejut. Berdasarkan aura yang mereka pancarkan, jelaslah bahwa ketujuh orang ini semuanya berada di alam kaisar bela diri. Namun di hadapan pemuda ini, ketujuh kaisar bela diri ini tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk melawan dan terbunuh hanya dalam beberapa tebasan. Yang lebih kritis, kedua wanita itu masih belum memahami tingkat kultivasi sebenarnya dari pemuda ini. Kau mencoba merampokku, jadi teruslah mencoba, dasar sampah. Yi Feng menempelkan parangnya ke leher pria terkemuka itu dan berteriak dengan dingin. Aku salah, ampuni aku, kumohon ampuni aku. Seharusnya aku tidak mencoba merampok barang-barangmu. Merasakan kilatan dingin dari golok, sang pria terkemuka menjatuhkan diri ke tanah, suaranya penuh penyesalan. Kupikir kau cukup cakap, bukankah kau bertingkah sombong tadi? Yi Feng mendengus dingin, tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik ke samping dengan pandangan menghina. Namun, pandangan dan gerakan tiba-tiba Yi Feng inilah yang menyebabkan kilatan tajam melintas di mata pria terkemuka itu. Dia tiba-tiba bangkit dari tanah. Pada saat yang sama ia melesat ke atas, energi vital mengalir deras di dalam tubuhnya, berkumpul menuju tangan kanannya. Dalam sekejap, dia memadatkan bola energi yang berdenyut di telapak tangannya, penuh dengan badai yang bergulung-gulung. Hahaha, kamu masih terlalu naif. Seharusnya kau langsung membunuhku lebih awal. Karena kau tidak langsung menyerangku, terima saja serangan balikku yang mematikan. Kegilaan mewarnai suaranya saat ia memperlihatkan penampilannya yang mempertaruhkan segalanya. Ia mengarahkan serangan kuat di tangannya langsung ke dada Yi Feng. Serangan ini berhasil. Apakah dia meninggal? Melihat ini, mata tuan dan pelayan yang menyaksikan terbelalak ngeri, tatapan mereka tertuju pada Yi Feng sementara ketakutan memenuhi hati mereka. Meskipun mereka terkejut dengan kekuatan Yi Feng sebelumnya, menerima serangan langsung tanpa pertahanan dari seorang kaisar bela diri tetap saja berarti malapetaka di mata mereka. Pria berpakaian hitam yang menyerang itu juga menahan napas saat dia memperhatikan Yi Feng, matanya tidak bergerak seperti mata elang. Mati. Kekhawatiran serupa pun terlintas dalam benaknya. Angin melolong lewat. Pada saat ini, keheningan yang mencekam merasuki pemandangan itu, bahkan suara napas pun memudar. Tiba-tiba, sebuah suara memecah ketenangan suasana. Kau menyentuhku. Suara itu keluar dari mulut Yi Feng. Pada saat yang sama, dia mengusap dadanya dengan telapak tangannya. Meraba-raba aku saat kau diranjang kematianmu, sungguh serangan balik yang menggelegar, kerusakannya kecil tapi cukup memalukan ya. Dia mengayunkan telapak tangannya dan menamparnya dengan keras, menjatuhkan lelaki berpakaian hitam itu ke tanah lagi, dengan kaki menghentak dadanya. Adegan ini menyebabkan tuan dan pelayan yang jantungnya berdebar kencang menjadi tercengang. Sentuh kamu. Serangan berkekuatan penuh dari seorang kaisar bela diri yang digambarkan seolah menyentuh Anda. Bagaimana mungkin itu tidak terdengar seperti sebuah pukulan yang memohon untuk terjadi? Di bawah kaki Yi Feng, lelaki berpakaian hitam itu bahkan lebih tercengang, matanya yang merah menatap tajam ke arah Yi Feng. Adakah yang mengira dia akan muncul tanpa cedera sama sekali setelah menahan serangan terkuatnya tanpa pertahanan sama sekali? Siapakah kamu sebenarnya? Ketakutan yang tak tertahankan mewarnai mata lelaki berpakaian hitam itu saat dia mengucapkan kata demi kata. Siapa aku? Kau bertanya. Yi Feng mencibir dingin. Pria itu menatap ke arah Yi Feng dengan penuh harap. Aku kakekmu. Parang Yi Feng turun dengan cepat dan bersih. Pada titik ini, ketujuh pria berpakaian hitam itu semuanya tewas. Benar, akhir-akhir ini banyak sekali orang yang nekat menghalangi jalan dan merampok orang. Apa mereka benar-benar mengira aku vegetarian atau semacamnya? Yi Feng mencengkeram pakaian lelaki berpakaian hitam itu dan mengeluh sambil membersihkan darah dari pisaunya sebelum menyimpannya. Setelah menyimpan parangnya, Yi Feng merapikan jubahnya yang bersih dan menoleh sambil tersenyum tipis ke arah para wanita. Para wanita terhormat tidak perlu khawatir lagi. Ucapnya lembut. Mendengar perkataannya,
Tuan dan pelayan itu menggigil sebelum bergegas berjalan mendekat, membungkuk dalam-dalam di samping Yi Feng sambil dengan hormat berseru, "Salam, senior." "Sudahlah, cukup dengan urusan senior ini. Mereka hanya sampah yang bisa kuurus." Yi Feng dengan cepat membantu kedua wanita itu berdiri, sambil berkata dengan nada meremehkan. Kedua wanita itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan bibirnya. Dengan santai melabeli Kaisar bela diri sebagai sampah, kata-katanya benar-benar membuat mereka tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Namun mereka juga tidak dapat membantahnya sama sekali. Bagaimanapun, memang benar bahwa dia telah dengan santai menyingkirkan 7 Martial Emperor seperti memotong sayuran. Baginya, Martial Emperor mungkin benar-benar sampah. Sebaliknya, akulah yang seharusnya berterima kasih pada kalian berdua. Yi Feng melanjutkan perkataannya. Bagaimanapun juga, meskipun gadis-gadis ini pengecut, niat baik mereka untuk menolongnya masih cukup jelas. Senior terlalu baik, senior bahkan tidak membutuhkan bantuan kita sejak awal. Sebaliknya, kita berdua malah menjadi beban senior. Kedua wanita itu menjawab dengan khawatir. Kalian berdua terlalu rendah hati. Meskipun kedua wanita itu sepenuhnya benar, Yi Feng tidak ingin meredam niat baik mereka untuk menghunus pedang demi membantu ketidakadilan yang mereka lihat. Oleh karena itu, ia menghibur dengan bercanda, "Kedatangan kalian berdua yang cantik bisa dikatakan telah membuatku berani, karena hanya di hadapan kecantikan seperti itu aku bisa meledak dengan kekuatan yang dahsyat." Lelucon Yi Feng menyebabkan para wanita yang tegang tidak dapat menahan senyum malu-malu di balik tangan mereka. Mereka benar-benar tidak menyangka tokoh terkemuka ini ternyata begitu humoris dan santai. Terlebih lagi, melihat penampilannya yang anggun dan tenang, sungguh sulit untuk menghubungkannya dengan sosok mengerikan sebelumnya yang telah dengan mudah meraup jiwa 7 Kaisar bela diri hanya dengan membalikkan tangannya. Setelah perbincangan ringan lagi, Yi Feng mengetahui bahwa wanita itu bernama Ye Yi, sementara gadis di sisinya adalah pelayannya Xiao Chun. "Benar, apakah ada kota di depan?" tanya Yi Feng. "Melapor ke senior, ada kota administrasi sekitar 50 km di depan." Ye Yi menjawab dengan hormat. "Senang mengetahui ada kota." Yi Feng tersenyum sambil mengangguk, lalu berkata, "Nona Ye, tak perlu memanggilku senior atau apapun, aku hanya rakyat jelata biasa, tak perlu bersikap formal seperti yang biasa dilakukan praktisi." Seekor moner. Bibir merah Ye Yi terbuka, ekspresi tidak percaya terlihat di wajahnya saat dia menatap Yi Feng. "Untuk apa aku berbohong padamu? Apakah aku terlihat seperti seseorang yang memiliki seni kultivasi?" Yi Feng merentangkan tangannya sambil tertawa. Ye Yi mengernyitkan mulutnya. "Benar, orang biasa. Di permukaan, memang begitulah yang terlihat darinya dan awalnya dia mempercayainya. Tetapi setelah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri Yi Feng memusnahkan ketujuh kaisar bela diri itu, dia hanya dapat berkata bahwa dalam hidupnya, dia belum pernah melihat orang biasa yang begitu sulit dipahami sebelumnya. Karena itu, Ye Yi tidak dapat menahan tawa, senior terlalu banyak menggoda. Jika senior benar-benar manusia biasa, bagaimana mungkin kamu bisa menghadapi ketujuh orang itu dengan mudah? Apa susahnya menyingkirkan mereka? Yi Feng terkekeh sambil berkata, pertama-tama, orang-orang itu hanyalah sampah. Bukan hanya kultivator yang bisa mencapai 1 lawan 7, rakyat jelata biasa juga bisa. Senior bercanda lagi. Bagaimana mungkin manusia biasa bisa menghadapi ketujuh orang itu? Ye Yi tersenyum tipis, hanya menyadari dalam hati bahwa Yi Feng sedang mempermainkannya. Tunggu sebentar. Dia tampaknya menyadari sesuatu yang aneh setelah dia selesai berbicara. Apakah Yi Feng baru saja mengatakan bahwa rakyat jelata pun dapat mencapai 1 lawan 7? Mungkinkah dia menyiratkan? Ye Yi tiba-tiba teringat bahwa ketika Yi Feng membunuh ketujuh orang itu tadi, tidak ada sedikit pun gelombang energi yang terlihat darinya. Dia juga tidak menggunakan seni mistik apapun yang dimiliki oleh praktisi. Bahkan gerakannya hanyalah posisi dasar yang digunakan oleh manusia biasa. Astaga, begitu dia memikirkan kembali hal ini, Ye Yi tak dapat menahan napasnya yang tajam. Dengan kata lain, lelaki yang berdiri di depan matanya membunuh ketujuh kaisar bela diri itu hanya dengan cara biasa. Bab 409. Pada saat ini, Ye Yi merasa kepalanya seperti akan meledak. Ini, kultivasi mengerikan macam apa ini?
Dia benar-benar mampu membunuh 7 kaisar bela diri agung dengan mudah hanya dengan kekuatan biasa, tanpa menggunakan kekuatan kultivator apapun. Dia tak dapat menahan diri untuk tidak melirik Yi Feng. Apakah ini abadi? Pada saat yang sama, dia tiba-tiba mengerti mengapa Yi Feng menekankan bahwa dia hanyalah seorang manusia biasa. Dia pernah mendengar bahwa banyak tokoh terkemuka suka hidup sederhana dengan berpura-pura menjadi manusia biasa. Pastilah orang di hadapannya ini juga seperti itu. Maka dari itu, Ye Yi dengan bijaksana menghindari untuk bertanya lebih jauh dan mengubah cara dia memanggil Yi Feng menjadi Tuan, dan bukan Senior. Baiklah, mari kita berpisah di sini. Setelah berbincang-bincang sebentar, Yi Feng bergegas menuju kota di kejauhan. Melihat Yi Feng yang semakin menjauh, Ye Yi merasa seperti sedang bermimpi. Hari ini, dia telah menyaksikan kejatuhan 7 kaisar bela diri dengan mata kepalanya sendiri. Terlebih lagi, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan berinteraksi dengan seseorang pada tingkat abadi dalam hidupnya. "Nona, ayo cepat pergi," desak Xiao Chun. Perkataan Xiao Chun menarik Ye Yi kembali ke dunia nyata. Dia tersenyum kecut dan berkata, "Pergi? Kemana kita bisa pergi?" Tapi, Xiao Chun sangat cemas saat berkata, "Tetapi guru berkata bahwa kemanapun kamu pergi, kamu harus segera meninggalkan Laut Utara." Ye Yi menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berkata, "Xiao Chun, aku sudah memutuskan. Aku tidak akan pergi lagi." "Ah, Nona, Anda yakin?" Ekspresi Xiao Chun berubah saat dia buru-buru berkata, "Apakah Anda benar-benar yakin, Nona?" "Saya yakin." Ye Yi mengangguk dengan sungguh-sungguh, mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan, dan berkata, "Cincin penyimpanan ini untukmu. Cincin ini berisi cukup banyak sumber daya kultivasi. Kamu memiliki bakat yang lumayan, jadi carilah tempat untuk bersembunyi dan berkultivasi dengan baik." "Nona, apa yang Anda katakan?" Xiao Chun berkata dengan sedih, "Jika kau benar-benar memutuskan untuk kembali, Xiao Chun pasti akan kembali bersamamu. Bahkan saat mati, aku ingin mati bersamamu, Nona." "Anda?" Ye Yi melotot ke arah Xiao Chun. Xiao Chun tidak mundur sedikit pun, penuh dengan tekad. Baiklah." Melihat tekad Xiao Chun, Ye Yi menghela napas dan sosoknya yang tinggi melesat di udara, terbang kembali ke arah asal mereka, diikuti Xiao Chun di belakangnya. Fiuh! Akhirnya, dia tiba. Menatap kota di depannya, Yi Feng akhirnya menghela napas lega. Perjalanan keluar ini benar-benar membuka mata. Mungkin karena ini adalah satu-satunya kota di sekitarnya, kota Guantang lebih besar daripada kota lain yang pernah dilihat Yi Feng di Dongseng. Terhampar di hadapannya bagaikan seekor singa yang gagah dan perkasa, sikapnya yang berani dan mengesankan juga penuh dengan sejarah. Menurut catatan, pada zaman kuno, benua sungai abadi berlimpah dengan energi spiritual. Saat itu, semua jenis bakat luar biasa muncul terus-menerus, dan sekte bergengsi yang tidak kekurangan orang jenius hanya akan merekrut murid setiap 10 tahun sekali. Jadi, mereka yang memiliki bakat yang sedikit lebih rendah bekerja keras tetapi tetap tidak bisa masuk ke dalam sekte. Namun kemudian, karena beberapa pergolakan antara langit dan bumi, energi spiritual di benua sungai abadi menjadi sangat tipis. Akibatnya, proporsi pembudidaya di antara populasi menjadi semakin kecil. Hal ini pada gilirannya menyebabkan sekte-sekte yang sebelumnya tidak kekurangan pengikut, menjadi sangat kekurangan. Banyak sekte kecil bahkan memperebutkan murid dengan bakat yang pas-pasan. Bagaimanapun, bagi sekte, populasi mereka adalah fondasi kekuatan mereka. Sepanjang sejarah, ada juga kasus orang bab 410. Brengsek. Meskipun dia telah lulus ujian, Yi Feng masih mengumpat. Dia benar-benar tidak dapat mengerti mengapa setiap kali dia menguji bakat dan batu bakatnya, semuanya meledak. Dia pernah memikirkannya sebelumnya, bertanya-tanya apakah bakatnya terlalu meledak-ledak untuk ditahan oleh batu bakat tersebut. Tetapi dia juga membeli beberapa latihan tingkat rendah di pasaran untuk dicoba, tetapi dia bahkan tidak dapat mengolah sehelai bulu pun. Pada titik ini, dia hanya bisa menerima dengan pasrah bahwa dirinya sebenarnya tidak punya bakat dalam berkultivasi. Yi Feng berjalan melewati ruang pengujian dan menuju ruang tunggu. Ikan lain melompati gerbang naga. "Aku sangat iri, mengapa ini tidak bisa terjadi padaku?" Seperti sebelumnya, banyak orang di sekitar alun-alun melirik Yi Feng dengan rasa iri dan kagum. Beberapa gadis berpakaian minim bahkan mengedipkan mata genit pada Yi Feng.
Perasaan ini sangat menyenangkan. Beginilah seharusnya seorang pria. Bermandikan tatapan kagum seperti itu, kesuraman karena ujian yang gagal juga sedikit menghilang bagi Yi Feng. Karena tidak dapat menahan diri, dia menyipitkan matanya dan memperlihatkan sikap bangga. Mungkin dia juga bisa mendapatkan rasa hormat dari banyak orang di kota Pingjiang, tetapi rasa hormat itu dibangun selama bertahun-tahun dengan pelayanan yang baik kepada orang lain. Kebanyakan dari mereka adalah nenek-nenek tua yang menyebalkan, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sorakan yang dia dapatkan sekarang hanya dengan berjalan keluar. Para pembudidaya, hebat sekali. Saya harus menjadi seorang kultivator. Yi Feng mengepalkan tangannya erat-erat dan bergabung dengan barisan kandidat yang menunggu. Meskipun banyak orang mengantre untuk mengikuti ujian, jumlah pesertanya masih belum banyak. Termasuk Yi Feng, hanya ada sekitar 30 orang. Pada saat ini, keluarga Ye Laut Utara, sebagai salah satu keluarga besar di Laut Utara, mereka memiliki banyak sekali majikan, dan keluarga itu seharusnya penuh dengan vitalitas. Namun, saat ini, keluarga Ye diselimuti aura kematian. Kediaman besar itu penuh dengan kebobrokan, tampak kosong di mana-mana, hampir tidak ada seorang pun yang terlihat. Hanya di bidang seni bela diri keluarga Ye berkumpullah kelompok terakhir anggota keluarga Ye. Pemimpinnya adalah kepala keluarga Ye, Ye Neng. Ia memegang pedang di kedua tangannya, dengan ujung pedang tertancap di tanah. Meskipun sudah setengah baya, ia memiliki rambut putih, dengan cambang putih menjuntai di kedua sisinya. Matanya juga penuh dengan urat merah. Jika ada di antara kalian yang masih ingin pergi, kalian bisa pergi tanpa khawatir. Aku, Ye Neng, tidak akan menyalahkan kalian. Pada saat ini, dia angkat bicara. Keluarga Ye berdiri, kami berdiri. Keluarga Ye jatuh, kita semua jatuh. Di belakangnya, semua orang berbicara serempak, tanpa ada seorang pun yang mundur. Tubuh Ye Neng sedikit gemetar, dan dia berkata dengan nada setuju, dengan kalian semua, keluarga Ye tidak akan menyesal. Mari kita bersatu untuk menghadapi musuh. Ya, semua orang mengeluarkan suara tegas, duduk bersila di tanah sambil memegang pedang, menatap ke langit, lalu terdiam. Tiba-tiba, dua bayangan muncul di langit sana. Melihat hal itu, tangan semua orang yang memegang pedang panjang bergetar serempak, cahaya mengalir, dan pupil mereka menjadi tajam, siap menyerang kapan saja. Tunggu, kelihatannya seperti IR. Saat semua orang hendak menyerang, Ye Neng tiba-tiba melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka. Setelah berbicara, dia bergegas melangkah maju untuk menyambut mereka. Kedua wanita itu mendarat, dan memang Ye Yi yang membawa pelayannya Chun Er. Salam, ayah. Salam untuk semua tetua dan paman. Ye Yi segera membungkuk. Yi Er, mengapa kamu lari kembali ke sini? Bab ini diperbarui oleh Free.com. Melihat itu benar-benar Ye Yi, Ye Neng bertanya dengan cemas. Ayah, keluarga sedang dalam krisis. Sebagai putri keluarga Ye, bagaimana mungkin aku takut mati dan tidak menghadapi musuh bersama-sama dengan semua orang? Kata Ye Yi dengan sungguh-sungguh. Anda, apa gunanya kamu kembali? Ye Neng berkata dengan dingin, cepatlah pergi. Akan terlambat jika kau tidak pergi sekarang. Setelah berbicara, Ye Neng mencoba mengusirnya. Ayah. Namun Ye Yi sama sekali tidak mundur dan berkata, apakah kau benar-benar akan membiarkan putrimu hidup dalam penyesalan selama sisa hidupnya? Kau bahkan tidak memberitahuku siapa musuhnya, tetapi kau ingin aku pergi. Apa kau sudah memikirkan apa yang harus kutanggung setelah pergi? Anda, Ye Neng menatap Ye Yi dengan gemetar dan mendesah, Yi Er, aku juga tidak menginginkannya seperti ini, tapi aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Dalam semalam, keluarga Ye yang agung membubarkan semua orang, dan kau juga mengusirku. Namun hingga hari ini, aku masih tidak tahu apa yang terjadi. Wajah Ye Yi pucat saat dia berkata, Ayah, jika kamu benar-benar peduli padaku, kamu harus memberitahuku apa yang terjadi pada keluarga Ye kita. Mendesah, Ye Neng menghela napas berat. Melihat sikap keras kepala Ye Yi, dia tidak punya pilihan selain berkata, semua ini karena keluarga Ye kita telah menjadi sasaran organisasi misterius. Sebuah organisasi misterius tengah menargetkan kita. Ye Yi buru-buru bertanya dengan heran, mengapa mereka menargetkan kita? Mereka tidak memberikan alasan. Mereka hanya mengatakan sudah saatnya keluarga Ye kita dihancurkan. Setelah berbicara,
Ye Neng mengepalkan tinjunya erat-erat. Jelas terlihat betapa marahnya dia mengatakan hal itu. Tanpa alasan apapun, hanya satu kalimat yang mengatakan sudah waktunya keluarga Yemu mati, kamu harus mati. Betapa sombongnya, betapa suka menindas, dan betapa meremehkan keluarga Ye-nya. Ye Yi juga terkejut dengan tindakan organisasi ini, tetapi dia tetap tidak dapat menahan diri untuk berspekulasi, mungkinkah mereka hanya menakut-nakuti keluarga Ye kita? Tidak, apa yang mereka katakan akan mereka lakukan. Kehancuran keluarga Fang Laut Utara dan keluarga Yun sebelumnya juga merupakan perbuatan mereka, kata Ye Neng dengan berat. Ye Yi menjadi pucat karena terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa keluarga Fang dan keluarga Yun yang dimusnahkan dalam semalam juga merupakan hasil kerja organisasi ini. Jadi, organisasi macam apa mereka sebenarnya? Ye Yi tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Yao, mereka menyebut diri mereka Yao. Mereka berjumlah 7 orang. Masing-masing memiliki kekuatan seperti Martial Emperor tingkat puncak. Jika mereka bersatu, menghancurkan kekuatan apapun di Laut Utara akan mudah dilakukan, kata Ye Neng dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Ye Yi tidak bisa menahan keterkejutannya. Tidak heran Ye Neng memaksanya pergi. Ternyata itu adalah musuh yang sangat tangguh. Meskipun ayahnya juga seorang kaisar bela diri, bagaimana dia bisa melawan 1 lawan 7? Keluarga Ye, apakah itu benar-benar akan hancur? Wajah Ye Yi pucat pasi. Tiba-tiba, dia tampaknya mengingat sesuatu. 7 orang, semua kaisar bela diri. Dia bergumam cemas pada dirinya sendiri, tebakan berani muncul dalam benaknya. Untuk memastikan pikirannya, dia dengan cemas bertanya pada Ye Neng, "Ayah, Yao yang kamu sebutkan ini, apakah mereka mengenakan jubah hitam, dan pemimpin mereka memiliki bekas luka di wajahnya?" "Benar sekali, tapi bagaimana kamu tahu?" Ye Neng menatap Ye Yi dengan kaget dan bertanya. Mendengar Ye Neng mengonfirmasinya, Ye Yi langsung merasa lega. Bibir merahnya juga sedikit terangkat. Sambil menatap semua orang dengan penuh arti, dia berkata, "Ayah, para tetua, dan paman, kurasa aku bisa memberi kalian kabar baik sekarang." "Kabar baik apa?" Ye Neng mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Anggota keluarga Ye lainnya juga melihat. "Yao yang kau sebutkan, mereka sudah mati," Ye Yi menyatakan dengan sungguh-sungguh.